Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla waj'alhu lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah Ibu-ibu, di pagi hari ini kita bisa mulai kembali kajian kita. Kita sampai di bab 14. bab 14. Bab 14 tentang inna wa akhwatuha. Ya, inna dan teman-temannya gitu. Nah, mudah-mudahan ibu-ibu yang pekan lalu tidak hadir bisa melihat videonya atau sudah melihat video di YouTube-nya. Kalaupun belum, kita akan coba review ya beberapa saat setelah ini. Ya, intinya memang ketika memahami kitab jilid 2 ini, ya kita mengawali dengan memahami jumlah ismiyah. Ya, setelah memahami jumlah ismiyah, kemudian kita akan masukkan beberapa faktor tambahan yang itu nanti mempengaruhi jumlah ismiyah tersebut. Yang pertama adalah kana wa akhwatuha, dan yang kedua yang kita pelajari ini hari ini yaitu inna wa akhwatuha gitu. Jadi pondasinya begitu. Pondasinya dibangun dari memahami jumlah ismiyah gitu. Maka siapapun yang memahami jumlah ismiyah, maka akan mudah baginya juga memahami kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha. Karena kana dan teman-temannya, inna dan teman-temannya ini adalah kata kerja dan huruf yang memang masuk ke jumlah ismiyah. Ya, dia memang kompatibel dengan jumlah ismiyah. Ya, kita kita ke Word dulu sebentar. Jumlah ismiyah. Ya. Mudah-mudahan ini ya terbaca jelas ya di Ibu ya. Kalau nggak terbaca, kita coba gedein dulu. Jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan kata benda. Isim, bukan kata benda sebetulnya ya. Kita sebutnya dengan mudahnya kata benda. Padahal yang namanya isim itu macam-macam gitu ya. Yang jelas kalimat yang diawali dengan isim gitu. Dan isim macam-macam gitu ya. Contoh misalnya kita buat satu misalnya yang paling mudah al ibu-ibu berapa yang hadir ya? Ada 7. Oke. Misalnya yang paling mudah al ustadu mahirun. Ya. Ini paling mudah ini. Ini kalimat jumlah ismiyah. Ustadz itu pandai. Kemudian kalimat yang kedua misalnya al ustadzatu mahiratun. Ini adalah jumlah ismiyah ibu-ibu ya. Diawali dengan kata benda yaitu ustadz. Ustadz bukan benda tapi memang dia adalah kata gitu. Kemudian misalnya kita mau coba yang lebih variatif, kata bendanya ada dua misalnya. Misalnya ada dua ustadz yang sama-sama pandai. Al ustadzani mahironi ya. Dua ustadz yang sama-sama pandai. Ini jumlah ismiyah ya. Mau yang lebih bagus lagi misalnya gimana kalau jamak gitu. Misalnya jamak misalnya al asatidu, ini adalah jamak taksir, mahiruna. Ustadz-ustadz itu ya, ustadznya banyak ya, itu pinter-pinter.
Yang kelima misalnya ustadzah. Nah, jamak ibu-ibu ustadzah pintar-pintar gitu. Mahiratun. Nah, ini namanya variasi gitu ya. Semuanya kata benda. Bahkan kata ganti juga kata benda. Kata ganti domir maksudnya ya. Misalnya dia pandai. Huwa mahirun. Huwa mahirun. Misalnya. Atau mereka banyak. Hum misalnya. Atau antum bisa. Antum mahiruna. Ini semua ibu-ibu ini adalah jumlah ismiyah. Gitu. Jumlah ismiyah. Ada 7. Kita memang bikin yang agak mudah difahami. Nah, kedudukannya apa? Semuanya tahu kedudukannya. Kata pertama namanya mubtada, kata kedua namanya khobar mubtada, ya kan? Nah, kemudian kita berbicara tentang kana wa akhwatuha. Ya, ada teman-temannya ini, gitu. Pertama adalah kana dan teman-temannya. Ya, kana ya dan teman-temannya wa akhwatuha. Ya, kana dan teman-temannya. Teman-temannya banyak, kemarin kita sudah sebutin ya, gitu. Tapi kita bikin contohnya pakai yang kana aja misalnya. Misalnya al ustadzu mahirun, kasih kana jadi kana al ustadzu mahirun. Nah, dari sini Bibu akan tahu bedanya mana gitu. Tapi aspek pentingnya adalah diawali dengan kana, kemudian khobarnya itu dia mansub menjadi fathah gitu. Ini kana. Kana ini fi'il madhi ya gitu. Fi'il madhi yang naqis. Yang berikutnya misalnya kalau al ustadzatu mahiratun ya menjadi apa? Kayaknya kita coba tanya ibu-ibu deh sambil review ya. Coba yang pertama Bu Herliana Umi Asrof. Al Ustadzatu Mahiratun. Kalau dimasuki kana jadi apa, Ibu? Halo? Kok suaranya nggak kedengaran ya? Kanat ya Ustaz. Ya. Oh iya kedengaran. Kanat al ustadzatu mahiratan. Kanat al Ustadzatu Mahiro. Mahiro. Apa? Mahiratan. Mahiratan. Ya, Mahiratan. Kanat al Ustadzatu Mahiratan. Mahiratan. Karena perempuan dikasih ta ya kanat gitu. Mahirat al ustadzatu mahiratan. Nah, yang berikutnya al ustadzani mahironi. Coba Bu Umi Ica, Bu Ida, Umi Ica. Al-Ustazah Hmm, Al-Ustazani ya. Mahiro Mahirot ini ya Ustaz. Nah, betul. Pakai iya ya. Karena Yang al ustadzani mahiroini. Mahiro ini. Jadi mansubnya fathahnya yang musanna itu pakai iya. Ya, mahiroini. Kemudian, kemudian Bu Endah, Umi Khairu, Al Asati itu Al-Fatid.
Hmm. Al-asatidu mahiruna. Karena al-asatidu mahiron. Oke. Apa ya? Ini mahiruna berarti Jadi apa? Ayo. mahironu. Mahirona. Ro Jadi mahirina. mahiri, mahirina. Oh, bukan alif ya Ustaz. Bukan, karena ini kan jamak. Jadi mansubnya pakai iya. Sebelum ya di kasroh. Kayak muslimun, muslimin. Ya kan? Hmm. Mukminun, mukminina. Nah, begitu. Gitu. Kanal asatidu mahirina. Ustaz itu pintar-pintar. Nah, coba nomor 5 Burini. Ada Burini tadi saya lihat. Karena al-ustadzatu karena al-ustadzatu mahirotin. Ya, kanat al ustadzatu mahiratin. Tin. Mumtaz. Kanat al ustadzatu mahiratin. Nah, kenapa mahiratin? Karena mansubnya jamak muannas salim itu pakai kasroh. Jadi harus diingat-ingat ini. Jadi kalau ada jamak muannas salim, ya jamak perempuan itu kalau marfu pakai dhamma, kalau mansub pakai kasroh. Mahiratin. Nah, kemudian ini sudah Bu Nurul nomor 6. Ustaz masih mikir. Hmm. Hawanya hilang nggak ya Ustaz? Iya, huanya hilang ya. Karena Hero gitu ya Ustaz. mahiron, Mumtaz. Hiron ya. Karena mahiron. Kenapa kok hilang? Karena di dalam kana ini sudah ada domir huwa. Kana kan fi'il madhi. Dan setiap kata kerja itu kan pasti menyimpan fa'il atau subjek. Maka kana mahiron. Di dalamnya sudah ada. Gitu. Nah, nomor 7 ini bagus nih. Bu Sri Sylvia. Ya. Di Kanu ya Ustaz? Hah? Kanu jadinya Ustaz. Bukan. Ya kalau kalau domirnya hum jadi kanu, kalau antum jadi Antum ka kun 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 kuntum. nah, kuntum khaira ummah gitu kan? Gitu. Sering Tumahi dengar dalil gitu. Kuntum khaira ummah gitu. kuntum. Oh, jadi Kalian kayak adalah umat yang terbaik, maka kuntum. Nah, ini sudah termasuk ada kananya ya. Kananya menjadi berubah, bukan kana lagi tapi jadi kun. Kuntum mahir ma mahirina Ustaz. Mahirina. mahiri. Nah, Ini kecil banget ya kan saya. Kuntum mahiri mahirina. Kuntum mahiri. mahirina. Nah, Udah jelas Ustaz? iya sudah. Baik. Nah, yang terakhir misalnya ini Bu Yanti ya gitu. Ustadz pergi ke masjid. Nah, al ustadu yadhabu. Misalnya. Ustadz itu sedang pergi. Al ustadu yadhabu. Ustadz itu sedang pergi. Nah, pergi kemana? Pergi ke masjid misalnya.
Nah, kira-kira jadinya bagaimana Bu Yanti kalau dikasih kana? Hmm, bentar, bentar. Kana Karena al-ustazu, nggak tahu Ustaz apa rumusnya. ya. Jadi rumusnya mudah, tinggal ditulis lagi kana Oh, karena al-ustazu ya ustazu. tabu. Iya, ya sabu. Nah, Ada yang berubah. ya, kenapa nggak berubah? Karena ini fiil. Ya, khobarnya si kana ini menjadi fiil mudhari kan, jadi nggak perlu dirubah. Gitu. Yang perlu dirubah menjadi fathah itu kalau khobarnya berupa isim. Kalau khobarnya berupa isim, semuanya isim tadi. Begitu yang terakhir ini, ya saya rubah khobarnya itu bukan isim, nah, tapi fiil. Apakah boleh? Boleh, terserah kita. Gitu. Asalkan nanti dijelaskan. Gimana menjelaskannya? Menjelaskannya adalah di dalam fiil ini, dalam fiil yadhabu ini atau jumlah fi'liyah ya. Di dalam jumlah fi'liyah yadhabu dengan fa'ilnya huwa ini berada di posisi khobar. Jadi dia menempati tempatnya khobar. Jadi fi mahalli raf'in khobar. Dia di tempatnya si khobar. Boleh, boleh gitu. Ini dia kalimat fi'liyah apa kalimat ismiyah? Kalimat ismiyah karena diawali dengan isim gitu. Tapi Oh, di dalam yadhabu ini dia juga menyimpan jumlah fi'liyah gitu. Jadi ada jumlah fi'liyah dalam jumlah ismiyah gitu. Apakah bisa? Bisa gitu. Gitu. Dalam Al-Qur'an banyak banget gitu. Gitu. ada fi'ilnya gitu ya. Biasanya kan kalau oh karena ini ismiyah isim dulu yang didahulukan ya. Mm. Biasanya kan kalau kalimat fi'il mudhari itu kata kerjanya dulu Ya, baru itu kalau yang baru normal itu kan baru jumlah fi'liyah itu. isimnya gitu. Fi'il Nah, rumus ini baru nih ya. ya gimana Bu? Ini rumus baru ya ini. Iya, ini namanya variasi gitu. Variasi kalimat gitu. Variasi kalimat tinggi ya kan, kalau bahasa Arab kan kadang-kadang kan kita juga butuh gitu. Ibarat film kan alur itu kan bisa mundur kemudian maju. Sama toh? Sebetulnya kan sebetulnya kan ketika saya mengatakan kana dan teman-temannya, kana ini kan menceritakan sesuatu yang telah berlalu. Kana kan fi'il madhi gitu. Jadi Ustadz itu dulunya pintar gitu. Nah, makna dulunya pintar itu bukan berarti sekarang itu akhirnya tidak pintar atau gimana, tapi menjelaskan, oh Ustadz ini dulunya pandai, gitu. Bisa jadi sampai sekarang masih pandai atau berubah. Dan itu pasti butuh penjelasan, butuh tambahan kalimat, gitu. Gitu. Nah, alurnya bisa maju lagi, bisa, gitu. Misalnya ketika saya mengatakan kanal ustadzu yadhabu ilal masjid, misalnya ya, ilal masjid. Kan bisa. Kanal Ustadz Adabil Masjid saya terjemahkan kemarin atau tadi saya melihat Ustadz sedang pergi ke masjid. Jadi alurnya mundur kemudian maju. Gitu. Gitu. Tadi lo aku ngelihat Ustadz sedang pergi ke masjid. Gitu. Bisa gitu. Nah, yang namanya khobar, ya khobar itu luas. Khobar itu bisa pakai apa saja gitu. 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 Bisa pakai isim, bisa pakai yang lain. Gitu. Bisa pakai kalimat juga bisa. Nah, ini adalah variasi pertama kana dan teman-temannya. Teman-temannya kana banyak. Gitu ya. Ada apa? Aja kemarin ada asbaha, kemudian adha,
kemudian dholla, amsa, soro, ya kan? Kemudian bata dan seterusnya. Nah, ini tentang kana dan teman-temannya. Nah, kebalikannya, kalau dia menggunakan inna, maka prinsipnya jadi terbalik. Nah, ini kita pakai inna dan teman-temannya. Inna dan kawan-kawannya. Kawan-kawannya apa saja? Ada inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'ala. Nah, ini teman-temannya. Dengan kata yang sama, kita akan perhatikan di mana letak perbedaannya. Kita hapus lagi. Belum ditulis, Ustaz. Nah, Lima lembar kopi aja, Ustaz. kenapa? Lima soalnya di kopi ke bawah aja biar nggak dihapus. Oh iya, ini di copy, Bu. Nah, ini Oh, tadi. udah. Ini di copy. Oke. Inna ya. Al ustadu mahirun. Ustad itu pandai. Inna itu adalah huruf. Huruf yang menegaskan atau menguatkan, meyakinkan. Berarti sungguh. Oke ya. Kita kembali ke Bu Yanti dulu dari awal berarti. Bu Yanti coba. Al ustadu mahirun. Kalau dikasih inna jadi gimana? Gitu. Halo Bu Yanti. Di mute tuh nggak kedengeran anaknya ya? Mana tuh? Inna al Inna al ustaza Mumtaz. Ya, ini ustazah. mahirun. Mahirun mumtaz. Nah, ini kebalikannya persis. Kalau yang tadi yang mansub itu khobarnya. Nah, ini yang belakangnya ini namanya khobar kana. Nah, kalau sekarang yang mansub itu adalah isimnya. Namanya isim inna. Nah, isimnya yang jadi fathah. Dan ini begitu seterusnya berlaku. Gitu. Gitu. Contoh. Contoh yang berikutnya. Coba Bu Sylvia. Al ustazatu mahiratun. Inna al ustazata gitu saya. Ya, Mahiratun. mahiratun. Nah, mumtaz. Innal ustadzata mahiratun. Oke, Bu Nurul nomor 3. Ya, Ustaz. Al ustadani mahironi. Berarti jamak ya. Inna ustadana gitu, Ustaz. Pakai iya. Oh, Innal inna daina gitu. ustadaini. Daini. Oh, Ustad. inna ustadaini Nah, mahiroini. mahironi biasa. Oh, mahironi. Gitu. Jadi mansubnya itu pakai iya, kalau marfu'nya tetap pakai alif, Bu. Bilangan musanna ya, kata benda musanna, kata benda yang bermakna dua. Kalau mansub itu pakai iya ini, iya-nya nih. Kalau marfu atau domahnya itu pakai alif. Gitu. Jadi meskipun semuanya berakhiran kasro, kita lupakan kasronya, kita fokus ke yang alif dan iya-nya nih. Nah, iya berarti mansub, alif berarti
marfu. Oke. Tadi Bu Yanti sudah, Bu Sylvia sudah, Bu Nurul sudah. Bu Rini nomor 4. Coba Bu Inna, Rini. ya, asatiza, Inna. al-asatiza mahirun, Terus? ya, mahiruna. Mumtaz. Mahiru. Nah, jadi innal asatidha mahiruna. Oke. Paham ya di sini ya, kebalikannya ya, yang mansub Perubahannya yang masih bagian belum. isimnya ya, yang kata pertamanya ya. Ustaz, Oke, Bu Enda. perubahannya Ustaz. Kenapa Bu? Bu Helena? Perubahannya masih loading. Masih loading. Yang Untuk mana? jamak innal asatidza mahiruna. Mahiruna itu jamak muzakkar salim ya? Iya. Betul, jamak muzakkar salim, Bu. Kalau asatid itu jamak taksir. Bagaimana Ibu? Aman? Kita buat latihan deh, bentar lagi deh, tenang aja. Ada latihannya bentar lagi. Lanjut, tadi Bu Yanti sudah, Bu Sylvia sudah, Bu Nurul sudah, Bu Rin sudah, Bu Endah. Ini khairu. Inna. Innal ustadzata mahirotun. Bener nggak? Nah, Ada inna tada. tak Mansubnya, mansub kalau jamak muannats salim pakai kasroh. ustadzati. Ya, innal Ustadzati mahirotun. Di mahiro Tun. Mahirotun ya. mahiro tun tantin. Halo? Mahirotun. 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 Tas. Ustadz nanya dulu Ustadz. Iya, monggo, Ibu. Ntar biar itu paham. Yang nomor 3 itu Ustazani kan jadi Ustazaini. Terus yang nomor 4 Asatidu itu kan tetap dari Ina ya, Asatiza nggak berubah. Iya. Ustadz nomor 3 nih jamak apa musanna? 2, musanna. Musanna ya. Musanna. Nomor 6. Bentar lagi kita rangkum. Nomor 6. Nomor 6. Bu Ida. Huwa mahirun. Innahu gitu Ustaz. Mumtaz. Innahu. Mumtaz. Mahirun. Mahirun. Mumtaz. Gitu. Nggak kelihatan ya mansubnya ya, karena itu berupa domir, kata benda. Kata benda, kok kata benda. Dia domir itu tetap. Jadi nggak bisa innaha, tapi tetap innahu gitu.
Di dalam Al-Quran banyak banget innahu gitu kan. Jadi mansub nggak? Nggak jadi mansub karena domir itu mabni. Nomor 7, antum mahiruna. Bu Herliana. Jadi apa? Inna, antumnya jadi apa Ustaz? Jadi apa? Ayo. Oh, Aku bukan kata situ. gantinya ya. Iya. Innakum, Aku bukan situ. Datum. Datum. innakum mahiroini. Mahiruna. Mahiruna tetap. Enggak, tetap. Kan dia khobarnya. Khobarnya kan berubah. Innakum mahiruna. Oke. Terakhir Bu Yanti lagi. Ya, Tat. Inna. Ini gampang banget. Inna. Inna al-ustazu yashabu. Iya. Al-ustadunya jadi apa? Jadi fathah. Al-ustaz. Jadi innal ustadza Ustazah. yadhabu. Terus. Ustaz, tanya Ustaz. Ya. Kalau in kuntum tuh kapan Ustaz? Innakum in kuntum itu Itu in. Dicampur kana, dicampur antum. ada kata in gitu kan. Ya, in itu bukan temannya Ina. Ya kan? Nggak ada kan? In jika Ustaz. In itu jika. Dia kata yang lain. Gitu. Iya, iya. Oh, iya. Nah, al-ustadzanya di sini menjadi mansub. Al-ustadzah. Gitu. Jadi di sini saya kasih reviewnya ya, semacam kesimpulan. Ini penting. Yang pertama marfu. Ya, marfu. Ini ibu yang kelas siang harusnya udah belajar. Yang kelas Jumat siang. Marfu kalau dia mufrad tunggal ya. Itu pakai apa? Marfu'nya pakai dhammah. Ya, dhammah. Ya kan, betul? Al-ustadu tadi ya. Kalau dia jamak taksir kayak al-asatid itu juga pakai apa? Dhammah. Nah, ini kesimpulan penting ini. Nah, tadi kita melewati ini. Kemudian kalau ada musanna, nah ini pertanyaannya Bu Nurul tadi. Musanna, kalau yang dia dua, ya. Kalau dia marfu nggak pakai kasro atau nggak pakai yang lain, tapi pakai alif. Pakai alif. Nah, alif. Nah, ini tandanya yang tadi nih, yang tandanya yang ini. Nah, tandanya pakai alif gitu ya. Kalau doma tadi tandanya kan tandanya begini. Terus yang ini juga sama. Nah, pakai doma. Tat, balik ke atas, Tat. Gitu. Nah, sebelum kembali ke atas, terus tadi itu ada jamak muannas, jamak mudzakkar. Ya, jamak mudzakkar. As-salim. Itu yang tadi muslimun tadi ya. Atau mahiruna itu pakai apa? Al-wawu. Pakai wawu. Nah,
Tandanya tadi. Nah, pakai al-wawu gitu. Kemudian yang terakhir kalau jamak taksir, jamak muannas. Anas. Mu'annas salim. Muannas salim. Tadi ya yang atun dari muslimat, mahirot. Ya, itu pakai dhammah. Sama pakai dhammah. Ini kalau marfu ya. Nah, beda lagi kalau dia posisinya mansub. Satu di sini ya, mansub. Kalau dia mansub, ya. Ini nggak pakai dhammah lagi. Tapi pakai apa? Kalau mansub, ya kalau ada inna tadi ya, innal ustadzah, jadi pakai fathah. Pakai fathatun. Fathahnya gimana? Ini tadi fathahnya. Jamak taksir juga sama, jamak taksir pakai fathah. Tadi innal asatidzah. Nah, kalau musanna ya baru pakai alia. Nah, pakai iya. Contohnya tadi. Nah, aini. Nah, tadi. Ya, aini. Kalau ini tadi kan ani, ani. Mudzakkar salim pakai iya sama. Ya. Contohnya tadi. Ina. Ina. Nanti ina. Nanti dicek sama-sama ya. Jamak muannats salim pakai kasroh. Tadi kasroh. Kasrohnya bisa begini. Boleh juga. Nah, kasrohnya bisa dua. Nah, ini tadi ini pedoman ini. Gitu. Nah, ini rangkuman tadi. Ini Bu screenshot, boleh di screenshot. Nanti bandingkan dengan ini. Nah, nanti Tetap. Ya. Nah, sekarang mau dibalikin dari mana dulu? Dari Yang kanan dulu. Ini di kanannya. atas, di atas rumus tuh. Nah, ini. Nah, ini kanan. Karena oh, aku ina. Oh, Ini yang screenshot kanan. aja deh, Kak. Boleh yang ina, Tat. Inna, ini inna. Nah, nomor 1, 2 itu mufrad. Nomor 3 musanna. Nomor 4 itu jamak taksir dan jamak mudzakkar salim. Nomor 5 itu jamak muannats salim. Contohnya 1 sampai 5 aja.
Bentar lagi kita latihan ya. Yang satu apa Ustaz tadi Ustaz? Satu mufrad, satu dua mufrad. Ya, jamak tiga jamak taksir ya. Nomor dua mufrad. Nomor tiga itu musanna. Sama. Nomor tiga musanna. Oh ya ada alifnya ya. Ifu. Kemudian al-asatid itu nomor empat. Al-asatid itu Izu. ya. Bahasa Jamak taksir. ya, nomor empat al-asatid itu jamak taksir. Mahirun jamak muannasih. Mahirun jamak mudzakkar salim. Nomor lima itu jamak muannas salim. Yang saya warnain merah itu berarti mansub, Bu. Nah, bisa diberarti karena mansubnya kan pasti sesuai dengan kaidah yang tadi saya sebutkan di bawah. Mu'annas salim. Domatu. Domatu. Wow. Lambat. Besok-besok aja. Dua ini. Ya, ya Allah, pantesan ayah. Kasrotu. 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 Dia betul. Bina. 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 Tiza. Tina. Tina. Sudah? Mama. Ustaz, boleh rumusnya dong, Tat? Gimana, Bu? Turun. Boleh turun ke rumusnya. Tadi udah screenshot Ini di sono. rumusnya. Kalau bisa dicatat aja. Ya, warnain merah ya biar oh, ini konteksnya yang merah tadi tuh ini mansub. Hmm.
Kita coba latihan latihan lima lima pola ini ya. Hmm, 4 pola aja deh, boleh 4 pola. Karena jam mufrad sama jamak taksir sama saja. Oke, latihan 1. Kita bikin 7 ya. Lima. Saya punya jumlah ismiyah, mubtada khobar. Ini gabungan antara jamak taksir dan mufrad. Ya, jamak taksir dan mufrad. Contoh, rumah-rumah itu bagus-bagus ya. Rumah-rumah itu bagus-bagus. Jadi kita lihat perumahan, rumahnya bagus-bagus. Al-buyutu jamilatun. Nah, al-buyut ini jamak taksir. Jamilatun ini mufrad, tunggal. Oke. Yang pertama, kita coba dari Bu Yanti. Coba al-buyutu jamilatun, Bu Yanti. Pakai inna. Inna. Berarti ini jamak Hmm. jamak ya? Hah? Inna. Ya. Rumah-rumah Inna itu bagus-bagus. Inna apa? al bait al 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 bait Jamak taksir itu pakai domah. Jadi tenang saja. oh Nah, kalau fathahnya pakai fathah. Kalau mansubnya pakai fathah. Jadi al-buyutu jamilatun. inna Jadi al inna bu al buyutah ya innal buyuta mumtaz. inna al buyuta Mhm. jamil jamil jamilatu Jamila jamilatun. mumtaz. Innal buyuta jamilatun. Oke. Kak, Nomor berikutnya Kawan, Bu tadi Siti. jamak taksir ini sama dengan mufrad ya? Tadi itu Ya, kata sama Ustaz dengan tadi. mufrad. Oke. Sekarang kita pakai kana, Bu Sylvia. Kanat berarti al-buyut kan perempuan. Kanat jadi apa? Bu Sylvia? Al-buyutu kanat al-buyutu jamilatan. Mumtaz. Kanat al-buyutu jamilatan. Buyutu jamilatan. Berikutnya Bu Nurul pakai ka'anna.
Ana, ini temannya Ina ya, Kak Ana ya, Bu Nurul. Oh gitu, Ustaz. Hmm. Inna berarti yang sebelah mansub ya. Ya. Ini musanna ya. Al-buyutu, Oh pakai al-buyutu pakai taksir. mesi albuyut tuh gitu, Ustaz ya. Ya, masih al-buyutu. Karena al hmm, apa ya? Bayani kah? Apa? Nggak tahu, Ustaz. Ka'anal, kan sama dengan Ina. Ka'ana itu sama dengan Ina, jadi Ka'anal Buyut lah. buyuta, iya betul. Jami, Atan. jami, Jamilatun. Jamilatun. jamilatun, mumtaz. Gampang kan? Gitu. Terus berikutnya, tadi sudah Bu Yanti, Bu Sylvia, terus Bu Nurul, Bu Endah pakai sorot. Nah, sorot sini temannya Kana ya. Sorot al Sorotul buyutu, buyutu, iya buyutu, jamilatan. mumtaz. Sorot al buyutu jamilatan. Mumtaz. Mudah ya. Ini yang mufrad sama jamak taksir. Oh, belinya di mana sih kayak ginian? Belinya di mana? Sekarang kita pakai yang Gak tahu. Di mana? musanna, yang dua ya. Di warung tapi nggak tahu di mana. Ya, al baitani jamilani. Ini ada rumah dua, rumahnya berdempetan. Rumahnya bagus-bagus. Al baitani jamilani. Nah, sekarang pakai inna. Gilirannya tadi Bu Endah sudah. Berarti Bu Rini. Innal Innal baitaini jamilani. mumtaz. Innal baitaini jamilani. Terus pakai kana. Nah, tadi Bu Rini sudah. Bu Ica, Umi Ica, Bu Ida, Umi Ica. Ya Ustaz, Kana. Yang nomor dua. Baitani jamilani. Pakai kana ya Ustaz. Ya, al baitani. Kana al-baitani jamilani itu pakai Ya, itu ya, pakai jamilaini. mumtaz, masya Allah, tabarakallah. Jamilaini. Nah, begini Bu Ibu. Oke ya, paham ya, semakin paham ya. Terus pakai Ka'ana. Ka'ana ini temannya Ina ya. Jadi sama kayak yang A. Ka'ana. Umi Asraf. Ka'ana. Ka'ana baitani Jamila ini apa Ustaz ya? Ka'ana, temannya Ina dia. Ka'ana baitani tetap. Kalau Ka'ana tetap. Kalau Ka'ana. Ka'ana itu temannya Ina, Bu. Kebalikannya malah. Kak Ana bukannya Kana tadi Ustaz. Temannya Kana. Ina ya benar. Maaf. Nih. Ina temannya ini ada Inna, Anna, Ka'ana, Lakina, Laita, La'ala. Ini temannya Ina. Kalau Kana ini teman-temannya nih. Temannya Kana. Karena tuh waktu-waktu ya Ustaz ya kayaknya ya. Iya, kalau Kana dan teman-teman itu waktu. Karena waktu. Kalau Ka'ana ini sesungguhnya. Kesan. Inna.
Ka'anna. Umi Ashraf pekan lalu teh hadir kan? Ya, Hadir kan? Hadir ya. mana tadi Ustaz? Kaan. Ka'anna ini berarti musanah ya? Ya, musana. Jadi apa? Ka'anal. Ka'anna baik. Nah, ini perubahannya Ustaz, ini masih mikir saya. Iya. Baitaninya berubah ya? Baitaninya berubah. Jadi apa coba? Baitani. Mumtaz. Ka'anal baitaini. Jamilani. Mumtaz. Jamilani. Jadi jawaban C ini persis dengan jawaban nomor A. Ka'annal baitaini jamilani. Bu Yanti nomor yang D pakai soro temannya ini. Temannya Kana ini berarti. Soro 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 al bait al baitu al baitani Bu. Maksudnya pakai yang ini loh. Soro al baitani Hmm. Ya, soro al baitani. Jamilah Tani Jami Jamilah Latani jami pakai iya. Jamilaini Mumtaz jamilaini. Nah ini. Ini nih. Jami lain ini. Nah, jami laini. Wah, Nanti ini kertas ini bisa di print. Nanti Ibu perhatikan deh. Saya kasih notis yang ininya dulu nih. Nah, ini yang harus dinotis. Nah, Ustaz nanti di akhirnya Ustaz bikin penjelasan dong Ustaz ininya dia jamak dia apa hmm. dia jamak mau taksir atau musana atau apa ya biar makin ini aja. Saya taruh di sini ya. Ini adalah musana. Nah, jadi contohnya di sini musana semua. Ya, saya taruh di sini ya musana. Ya. Kalau ini contohnya jamak taksir dan mufrad. Ya. Dan mufrad. Oke. Saya akan membuat jamak mudzakkar salim ya. Jamak mudzakkar salim itu kayak ini nih, jamak mudzakkar salim. Mahirun ya, gitu. Tapi kalau dia di mansub jadi mahirin. Oke. Kita bikin contoh jamak mudzakkar salim ya. Contohnya al muslimun ya. Orang-orang Islam yaitu solihun, yaitu orang-orang soleh. Oke. Pakai inna. Lanjut ke Bu Sylvia berarti. Inna al muslimuna solihun. Jadi apa jawabannya? Bu Sylvia, innal Yang ina Ustaz ya. Hmm. Innal muslim. Ini maksud Ustaz ya. Hmm. Innal musliman. Bentar Ustaz. Innal muslimuna. Apa? Ini kan inna Ustaz. Hmm.
Inna berarti kan mansub sama Iya, mansub dulu Ustaz ya. iya. Jadi dimansubin jadi inna al Ustaz, kok bingung nggak? Innal, jadi innal muslimi. Muslimina. Hmm. Muslim. Innal muslimina. Terus Berarti muslimina tetap tak solihuna. tas innal muslimina sol. Solihuna. Nyatatnya kebalik. Nah, Bu Nurul pakai kana. Ya Ustadz belum hafal bentar. Ya, ini teman ini yang kebalikannya. Marfu Ya, dan mansub. karena ya Ustadz. Kana. Karena itu berarti marfu ya. Hmm. Eh, bentar, Ustadz. Kanal muslimu Nah, solihuna. kanal muslimuna. Pakai na juga Ustadz ya? Ya. Nah, solihunnya dimansubkan, bukan solihuna tapi Solihu. mansubnya pakai iya. Solihina kah? Apa ya Ustadz? Masih bingung? Mm-mm. Saya sering mentok di sini kalau belajar bahasa Arab. Nih, ini nih Bu, ini jamak mudzakkar salim ya. Iya, Saya iya. cuma liar ya Ustadz. Jamak mudzakkar salim nih yang D, dilihat jamak mudzakkar salim. Contohnya al muslimuna solihuna. Ya. Oke, ini mubtada khobar ya. Al muslimuna solihuna. Oke. Jamak mudzakkar salim itu Bu, kalau marfu pakai wawu. Ada buktinya nih. Hmm. Kalau marfu pakai wawu. Nah, ini saya tulis wawu nih. Nah, saya garis bawahi. Nah, pakai wawu. Kalau dia mansub nih, ujung-ujung atas ini mansub pakai iya. Jadi ina. Jadi ina. Muslimun solihuna. Kalau mansub ya, maka kalau dia inna gitu. Kalau inna yang mansubnya yang awalnya ya, jadi inna al innal muslimina. Nah ini yang saya maksud dengan ya. Nah, Ustadz, rumus perubahan tadi ini untuk ina ya, iya. khusus ina ya. Innal muslimina solihuna. Untuk ina dan Solihunnya tetap marfu, teman-teman. jadi pakai wawu. Gitu. Karena dia marfu kan, marfunya bukan pakai. Tadi inna ya Ustadz ya. Ya, sekarang kana ya. Kana. Kalau kana kebalikannya, kanal kebalikannya ya. Jadi dianya biasa aja yang awalnya. Tetap pakai dom. Pakai doma. Nah, baru yang solihinnya jadi mansub. Solihin. Kamar. Nah, ini solihi. Nah, Apa Ustadz yang rumus ini marfu'nya itu khobar gitu ya. hmm, Mansubnya mubtada'nya gitu. ya atau isimnya. Jadi kalau inna itu mansub plus marfu. Ini rumusnya inna plus mansub plus marfu. Inna dan saudaranya Ustadz. Kalau kana plus marfu Mansub. plus mansub.
Ini rumusnya. Itu sama saudaranya Ustaz. Ya, sama inna dan saudara-saudaranya begitu, kana dan saudaranya juga begitu. Ya kan, mansub pakai ya, marfu pakai wawu. Marfu pakai wawu, mansub pakai ya. Ini yang jamak mudzakkar salim. Yang musanna, ini yang musanna tadi, musanna. Contohnya al baitani jamilani tadi ya. Hmm. Kalau mubtada khobar al baitani jamilani kan dua-duanya mubtada khobar ya. Maka dia dua-duanya marfu pakai alif. Nah ini. Ketika saya sebut alif, maka yang saya maksud ini adalah, nah ini yang saya maksud alif. Ah. Nah, alif. Nah, sekarang kita perhatikan. Kalau dia pakai inna, ya rumusnya inna mansub plus marfu. Nah, tadi yang belum ditunjuk siapa ya? Sudah semua. Saya Umi, tutup Umi, ya. Umi Asraf, Bu Herliana lagi. Inna, Inna al baitaini yes. jamilani. Mumtaz. Innal baitaini jamilani. Kenapa? Marfu. Jamilaninya marfu. Nah, sedangkan ini setelah inna itu harus mansub. Nih. Nah, nah. Aini al baitai. Nah, baitaini. Nah, kebalikannya ya, Bu Nurul pakai kana. Jadi apa kalau Bu Nurul kalau kana itu penulis tadi ya, marfu sama mansub. Jadi kana, halo Bu Nurul, masih di mute ya? Iya, iya, Ustaz. Mikir dulu musana ya. Karena al baitani Mumtaz, jamilani ya. Jami, Jami, Lani tetap ya Ustaz. Jami, enggak dong. Laini. Kalau kana, Jamilani. Jamilaini. khobarnya mansub. Kana al baitani jamilaini. Itu maka inna ya plus mansub, ya mansubnya pakai alif. Nah, kemudian mansubnya pakai iya, sorry, gitu ya. Kemudian marfu pakai alif. Nah, gitu. Kalau kana plus marfu pakai alif. Mansubnya ya pakai apa? Ya. Nah, udah gampang Ustaz, banget. yang muzakkar salim digituin dia Ustaz. Tadi Hmm. kemarin baru inna tambah mansub tambah Hmm. marfu.
mansub pakai Ditambah ina. ina, una itu saya. Hmm. Ini marfu'nya pakai wawu. Nah, Oh, marfu'nya pakai wawu, mansubnya ya. Itu ya, simpel ya. Nah, sekarang yang jamak muannats salim. Terakhir jamak muannats salim. Jamak muannats salim contohnya al-muslimat, solihatun. Nah, wanita muslimah itu ya solihatun, semuanya solihah. Hmm. Saya kasih rumusnya, setelah itu Ibu jawab ya. Rumusnya inna plus mansub ya bi kasroh marfu pakai dhammah ya. Ini rumusnya. Kalau kana plus marfu, marfu'nya pakai dhammah. Plus mansub pakai kasroh tanwin. Nah, sekarang coba dijawab nomor nah ini Bu Yanti. Al muslimatu solihatun. Tadi sudah semua kan ya? Satu putaran sudah ya? Oh, ada yang terlewat belum ditanya bilang ya. Nah, di mute. Untuk ina ya Tat. Ya. Untuk ina al-muslimani Muslimah. Al muslimatu bukan muslimanu. Muslimah. al-muslimah al-muslimatani Muslimah. tani taini itu Nggak perlu jadi diganti. Nggak perlu diganti, Bu. Tinggal dirubah jadi kasroh aja. Al muslimatu. al-muslimati Nah, yang ini loh ya. Jadi ya al muslimah, innal al-muslim muslimah. al-muslimat kan di kasro ya Hmm, berarti al-muslimati mumtaz. Innal muslimati. innal muslimati Hmm, solihatun ya. Solihatun. Jadi nggak berubah ya. solihatun ya Kebalikannya. solihat Karena siapa yang karena Om Ica. Kanat. Nah, ini. Perempuan kanat. Kanat kanat al-muslimu al-musli ini benar Ustaz ya? Hmm. Al-muslimatu Hmm. al-muslimatu Hmm. solihatun solihatun benar Ustaz. Solihati Solihah. solihatun benar kan? Apa sih? Solihatun kan tetap Ustaz belakangnya solihatun. Solihatin. Iya. rumusnya kasro Wih, rumusnya astagfirullah. kasro Iya. Solihatun, solihat kanat
Itu kan Kana ya Ustadz? Iya, Kanat sama Kana kan teman-temannya. Ya, ya, ya. Ini mudah. Nah, ini saya kasih warna biar makin clear. Nah, Solihatu, solihatin. hmm, Mansuk, oke. mansuk rumah. Nah, clear ya. Ya Ustadz. Yang atasnya saya warnain beda deh biar Ibu juga jelas. Hijau, 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 hijau. Hmm, hmm. Juga. Ustadz boleh izin duluan nggak? Iya, ini kita mau selesai. Oh, udah siap. Ya. Eh, ada pertanyaan nih, Ibu? Ustaz. Clear ya. Nanti di print ini penting banget ini sih menurut Nana. Ini Itu pondasi. Afan Ustaz itu nanti tinggal dibalik-balik aja kan Ustaz. Kalau karena berarti dia marfu dulu, Marfu. rofa dulu, baru nasab gitu Ustaz ya. Hmm, Kalau inna kebalikannya gitu. ya. Oke. Ustaz. Jazakallah. Baik, Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan, saya kira cukup pertemuan kita di siang hari ini. Ya, ini review ya. Kita jangan masuk ke bab berikutnya dulu. Ini penting banget ini. Ini karena sering banget kepake soalnya. Bahasa Arab rata-rata emang seputar inna, anna, kana, dan teman-temannya. Ustaz Afan kalau udah kayak baca kitab itu kan panjang ya. Nah itu kadang sering di Iya, ya memang begitu Bu. Kalau bahasa Arab itu tidak ada titik ya kadang-kadang ya. Ya memang ada titiknya. Tapi kadang-kadang satu kalimat itu bisa, satu titik itu di dalamnya udah banyak banget kalimat. sudah. Iya, nggak usah khawatir gitu. Karena kalau ini kan latihannya pendek-pendek ya. Kalau udah Hmm. masuk kalimat buyar deh. Ya, biasanya memang begitu Bu, bahasa Arab itu karena tadi itu yang saya bilang di awal, di dalam jumlah ismiyah itu boleh ada jumlah fi'liyah, boleh ditambah kalimat yang lain gitu. Jadi kalimat bertingkat sebetulnya. Dan bahasa Indonesia juga ada kok sebetulnya itu kalimat bertingkat gitu. Jadi di dalam kalimat ada kalimat, dalam ada kalimat lagi gitu. Bahasa Arab juga sama seperti itu juga. Ustadz, sebentar ini yang terakhir kanat al-muslimatu solihati ya. Hmm. Solihatin karena nakir. Solihatin, bukan solihina ya. Solihina kan ini Bu untuk yang Oh, laki-laki. Ini kan oh perempuan. iya, iya, astagfirullah. Iya, iya, iya. Iya. Oke, baik. Ini memang harus di print sih kalau ibu-ibu print tadi ini akan kelihatan jelas kok. Ini karena ibu-ibu pakai slide saya ya, jadi memang apa halaman sebelumnya dan sesudahnya itu tidak terkonek dengan baik. Jadi artinya kayak kayak harus loading dulu gitu kalau mau menjawab. Tapi kalau udah di print, biasanya jadi bahan bagus untuk buat belajar. Baik, saya kira itu ibu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebih mohon maaf banget. Syukron lakum. Walafuminkum. Sampai jumpa dan mohon maaf tadi sedikit terlambat. Ya, mudah-mudahan nanti pekan depan bisa tank jam 10 ya. Ibu-ibu semangat banget. Dari awal juga sudah langsung full. Baik, terima kasih ibu-ibu semuanya. Terima kasih. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Syukran lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam.